bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau yang termanis Tuhan di hidupku. Bawa kami dekat. Termulia, termegah, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termulia, termegah, termanis. Oh Yesusku,
menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Pagi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ketika saya duduk di sini, saya bilang sama Tuhan, wah luar biasa Tuhan ya. Untuk anak-anakmu, umatmu yang ada di Mojokerto ini luar biasa. Karena disediakan sebuah fasilitas untuk berjumpa dengan Tuhan di pagi hari. Secara bersama-sama. Dulu ketika masih kecil sulit sekali untuk pagi hari bisa berkumpul bersama karena gereja kami jauh. Jadi kalaupun ada itu nggak mungkin, nggak bisa diantar. Setelah dewasa pun gereja tetap jauh, nggak mungkin pagi hari bisa berkumpul di gereja untuk beribadah. Setidaknya beribadah kalau diadakan malam hari atau hari Minggu. Jadi kita ibadah sendirian di rumah. Tetapi hal yang luar biasa di tempat ini, Tuhan menyediakan fasilitas buat saudara. Ini hal yang luar biasa, sayang kalau dilewatkan. Pagi hari bisa jumpa Tuhan bersama-sama, bisa merasakan, bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sebab itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6, Daniel 6 ayatnya yang ke-10 dan ke-11, Daniel pasal 6 ayat 10 dan ayat 11, kita baca bersama-sama. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Garis bawahi kata seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memulai jenjang karirnya, Daniel memulai segala sesuatu dalam hidupnya dengan sebuah kebiasaan. Dari sebuah kebiasaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa menjadi orang yang langsung luar biasa tanpa diciptakan sebuah kebiasaan. Kebiasaan apakah yang dilakukan oleh Daniel sehingga dia memiliki roh yang luar biasa? Ayat ini berkata, seperti yang biasa dilakukannya. Apakah yang biasa dia lakukan? Yang biasa dia lakukan adalah dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali sehari dia berlutut dan berdoa? 3 kali sehari. Sebelum dia menjadi pejabat pemerintah, sampai dia menjadi pejabat pemerintah, sampai dia menjadi orang kepercayaannya raja, dia biasa untuk berlutut dan berdoa. Dia biasa untuk memuji-muji Tuhan. Dia biasa melakukan hal ini dari dia belum memiliki aktivitas kegiatan yang begitu sibuk, sampai ketika dia mengalami kesibukan yang luar biasa, jadwalnya tidak pernah berubah. 1 hari 3 kali dia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan,
Ketika belum terlalu sibuk, jadwalnya terlalu padat untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tapi ketika sudah ada di dalam kesibukan di dalam pekerjaannya, usahanya, sekolahnya, pelayanannya, dari yang biasanya padat begitu banyaknya, ada sebuah perubahan di sana. Pagi ini kita mau lihat kebiasaan yang saudara ciptakan, adakan, buat setiap pagi beribadah di tempat ini akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Bilang kiri kananmu, teruskan kebiasaanmu ini. Karena akan menciptakan sebuah hal yang luar biasa. Apa yang dibuat oleh Daniel hal yang sangat biasa. Saya rasa semua orang percaya Tuhan biasa berdoa. Saya rasa semua orang percaya Tuhan biasa memuji Tuhan. Itu bukan hal yang luar biasa, yang spektakuler. Bukan sesuatu hal yang wah, yang dianggap wah. Justru aneh kalau orang percaya itu tidak berdoa. Aneh orang percaya itu tidak memuji Tuhan. Yang Daniel lakukan hal yang sangat biasa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi kebiasaan Daniel itu menciptakan sebuah kebiasaan yang menjadi luar biasa. Mulailah dari membiasakan diri kita melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Mulailah melakukan segala sesuatunya dari hal yang biasa. Biasakan diri kita berdoa di pagi hari. Biasakan diri kita beribadah di pagi hari. Biasakan hidup kita beribadah di siang hari. Biasakan hidup kita berdoa di malam hari. Ciptakanlah api-api kebiasaan untuk Tuhan. Dan ketika api itu sudah kumpul jadi satu, maka sesungguhnya dia bukan api biasa lagi, tapi dia api yang menyala-nyala besar, sehingga surga terbuka dan mencurahkan berkatnya bagi kita. Yang membawa Daniel masuk kepada tingkat menjadi orang pentingnya raja, dibandingkan pejabat pemerintah lainnya. Yang memiliki niat jahat terhadap Daniel adalah pejabat-pejabat tinggi lainnya, bukan orang biasa. Yang tidak suka dengan Daniel adalah bupati, para menteri, petinggi-petinggi negara pada saat itu. Tetapi saudara lihat, apakah merubah Daniel? Tidak, dia masih sama. Daniel yang dikenal dulu ketika dia muda sampai dia menjadi orang penting raja adalah Daniel yang sama. Daniel yang dulu kerjanya hanya ada di jalanan, yang setiap hari kita bisa lihat dalam kepintarannya, dalam kepandaiannya. Dan Daniel yang sama yang masuk kepada kerajaan, Daniel yang sama pintarnya, sama pendidikannya, sama latar belakangnya. Daniel tidak berubah. Doanya masih sama, pujiannya masih sama, ibadahnya masih sama. Semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jangan pernah dalam hidup ini kita tidak menciptakan sebuah kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Mungkin kebiasaan kita hanya biasa dan sangat simpel, sangat kecil. Ketika engkau masuk belanja di toko, mungkin dikembaliin uangnya dan engkau hanya bilang, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mungkin engkau hanya melakukan kebiasaan yang kalau engkau naik mobil dan engkau hanya bilang puji Tuhan. Turun dari mobil engkau menciptakan sebuah kebiasaan dan berkata puji Tuhan. Hal yang sangat sepele. D.L. Moody penginjil besar, dia melakukan sebuah kebiasaan, menciptakan sebuah kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Dalam satu hari dia harus berkata kepada orang lain bahwa Yesus mengasihi engkau. Itu sebuah kebiasaan yang dia buat untuk Tuhan. Apakah ada hasilnya? Banyak. Satu malam sebelum jam 12 malam selesai dia pelayanan. Sedikit lagi jam 12 tapi dia belum menyampaikan sama satu pribadi kata Yesus mengasihi engkau. Dan cepat-cepat dia keluar dari rumahnya. Dan dia tidak tahu mau kemana, dia jalan di dekat rumahnya, jalan malam hari. Dia hanya minta Tuhan, saya tidak mau lewatkan hari ini tanpa saya berkata kepada satu orang, Yesus mengasihi engkau. Dan dia jumpa dengan seorang pemabuk di jalanan karena malam hari. Tidak punya orang lain yang dia bisa bilang dan dia dekati itu pemabuk. Walaupun dia didorong-dorong tapi dia dekati, dia peluk, dia bicara di telinganya. Saudara, Yesus mengasihi engkau. Menurut kita orang mabuk apakah akan meresponi? Tidak. Tidak ada kata bilang amin.
Namanya orang mabuk diomongin apapun gak masuk. Dan bahkan dia didorong. Tapi setidaknya dia sudah melakukan kebiasaannya. Habis itu apakah dia doakan? Tidak. Dia hanya bilang, saudara, Yesus mengasihi engkau. Dan dia pulang ke rumahnya dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena dia sudah melakukan kebiasaannya untuk Tuhan. Tetapi saudara, ternyata pemabuk itu menjadi penginjil di Afrika pada waktunya Tuhan. Memang tidak saat itu. Bertahun-tahun kemudian ternyata dia menjadi seorang penginjil yang dipakai Tuhan menjangkau Afrika. Siapa yang tahu bahwa kata-kata yang sangat simpel, sedikit kelihatannya biasa saja, diucapkan di malam hari, bahkan di orang yang tidak mungkin bisa mengerti, tidak mungkin bisa menangkap apa yang dibicarakan, tapi terutama bagi Tuhan, kuasa itu mengalir lewat perkataannya. Kebiasaan kita akan membuat hati Tuhan tergerak, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jangan anggap doa kita yang biasa, kelihatannya nggak ada hasilnya, kita nggak tahu hasilnya kapan. Kebiasaan doamu bersyafaat, kebiasaan doamu mendoakan gereja, mendoakan hamba-hamba Tuhan di gereja, itu tidak ada hasilnya. Sesungguhnya Tuhan sedang menciptakan di dalamnya hal-hal yang luar biasa. Tapi mulailah dari yang biasa. Amin. Bilang lagi sebelahmu, mulai dari hal yang biasa. Mulai dari hal yang biasa. Maka akan datang hal yang luar biasa. Saya senang baca cerita Del Moody sama Smith Wigglesworth. Kebiasaan Smith Wigglesworth, saya pernah cerita sama saudara. Kebiasaannya adalah selalu menari 5 menit setiap dia bangun pagi. Sebuah kebiasaan yang diciptakan, itu bukan Roh Kudus yang bilang, yang suruh, Smith, kamu setiap pagi bangun ya. Dan kamu setiap pagi 5 menit ya menari buat aku. Bukan. Tetapi sesuatu yang lahir dari diri kita yang kita mau beri buat Tuhan. Sebuah korban yang kita bawa kepada Tuhan. Sebuah kebiasaan yang kita mau berikan buat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Apapun itu sebuah kebiasaan yang memang tidak secara direct, tidak secara langsung Tuhan minta kepada kita. Tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Dan kebiasaan dia menari buat Tuhan yang membuat dia mengalami sebuah kebebasan di dalam rohnya kalau dia melayani Tuhan. Satu kali ketika dia melayani Tuhan, di sebuah gereja yang undang dia, seorang ibu sakit kanker di bagian perutnya. Dan ketika ibu ini minta didoakan, dia panggil maju. Dia katakan kepada ibu ini, ibu penyakitmu sudah disembuhkan. Dan dia tidak lakukan seperti yang biasanya kita lakukan. Berdoa, tutup mata, tumpang tangan, tidak. Hari itu dia tepok perut ibu itu. Bahkan saudara tahu, pukulan yang cukup keras dilakukan oleh Smith di perut ibu ini. Pendeta tidak terima saat itu. Karena di depan orang banyak, kenapa harus ibu ini terima pukulan, bukan doa. Tapi saudara tahu, yang bersyukur berterima kasih ibu ini. Karena detik pukulan diterima di perutnya, kansernya turun, jatuh di tempat itu. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Karena Smith terbiasa untuk dia melakukan hal yang memang tidak semestinya dia lakukan. Kan berdoa saja di tempat tidur cukup. Atau dia berdoa berdiri cukup. Untuk apa dia menari? Dia mau memberi sesuatu yang berbeda. Yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain dan dia mau melakukannya. Yang dilakukan oleh Daniel adalah hal yang biasa. Tetapi tidak biasa dilakukan oleh banyak orang percaya. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesibukannya dia siapkan waktu buat Tuhan. Bukan 1 kali, tapi 3 kali. Dan itu tetap dan tidak berubah. Tanya kiri kananmu. Waktumu sehari buat Tuhan berapa kali? Ada yang 7 kali? Berapa kali kita memberi waktu buat Tuhan? Oh iya, doa makan sehari 3 kali jadi udah 3. Doa tidur sehari sekali udah 4. Doa pagi ibadah di gereja sudah 5. Ciptakanlah, buatlah, adakanlah sesuatu yang belum pernah engkau dengar orang melakukannya. Adakanlah ini, kerjakanlah ini, jadikan itu sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Mungkin kita bilang, wah tapi saya sudah tua, gak ada waktu lagi.
Bagi Tuhan bukan persoalan apakah kita masih muda atau sudah tua. Kaleb bilang apa? Walaupun umurku segini, tapi kekuatanku sama seperti aku muda. Tidak ada perbedaannya. Yang membuat perbedaan adalah pandangan kita yang menganggap kita terlalu tua untuk Tuhan. Tapi bagi Tuhan, berapapun usiamu, engkau tetap bisa mengalami keluar biasaan yang dari Tuhan. Bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Berarti usia kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami keluar biasaan. Bilang sebelahmu, kamu masih bisa mengalami keluar biasaan dari Tuhan. Berapa sih umurmu? Wah, saya udah 80 tahun, masih ada waktu, masih sempat, masih bisa melihat keluar biasaan Tuhan. Tapi apa yang kita mau beri buat Tuhan? Apa yang kita bisa bangun untuk Tuhan? Saya diajar Tuhan untuk bagaimana caranya menciptakan kebiasaan. Kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Setiap kali kita pelayanan ke desa, kalau kita tinggal di hotel, kalau kita tinggal di rumah penduduk, saya bilang coba kamu lihat apa yang bisa kita kerjakan. Hotel, salah satu hotel di Sulawesi kita tinggal. Saya lihat pengelolaan manajemennya kurang pas. Ya, kurang tepat cara-caranya karena masih di daerah. Ya, jadi dia belum tahu bagaimana baiknya mengelola. Lalu saya bilang sama yang punya hotel, bisa saya bantu untuk jaga jadi resepsionis? Untuk apa Ibu Yola? Ibu Yola kan sibuk pelayanan. Iya, pelayanan saya sore. Tapi kan pagi sampai siang saya tidak ada kerjaan. Pagi hari sekali saya berdoa, selesai itu saya mau bantu Ibu untuk urus. Apa boleh? Dia bilang, oh boleh. Saya ajarin Ibu punya bagian admin bagaimana cara ngurusnya. Lalu saya punya teman-teman, rekan-rekan yang ikut pelayanan hari itu di desa itu, saya bilang, kamu tolong masuk kamar, bongkar AC-nya dan bersihin semua AC-nya. Bagi yang pria, bagi yang wanita, tolong kamu bersihin spraynya, gantiin spraynya, urus yang baik. Hamba Tuhan Eping lagi tuh ikut. Ya. Dan akhirnya kita tata hotel itu, kita rubah tampak depannya, ruang tamunya, kita geser, kita rubah. Tiba-tiba ada orang dari Italia datang. 2 turis Italia dia tinggal di desa itu. Dan ibu itu tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Pas hari itu saya yang jaga. Jadi saya bisa terima mereka dan mereka bilang saya butuh guide untuk keliling desa. Saya ingin tahu tentang desa ini. Saya bilang saya bisa antar kamu. Saya ajak turis ini keliling-keliling sambil tak ceritain Yesus sama orang Italia. Selesai itu pulang, hamba-hamba Tuhan lain datang KKR di desa itu saudara. Saya malam hari di gedung apa, hamba Tuhan lain lagi, ya KKR di tempat lain, dan waktu dia datang yang urus adalah kami. Lalu saya bilang sama teman-teman, cepat bikinin teh, kasih welcome drink. Mana ada di desa pakai welcome drink? Buatin teh atau kopi, kasih ke mereka. Yang aneh, hamba Tuhan dan ada rekan-rekan hamba Tuhannya, banyak sekali hamba Tuhannya udah di kamar, kita antarin, lalu yang lainnya pada bilang, bisa nggak tambah tehnya? Bisa? Ada kamar yang lain nggak untuk kami? Ini spraynya kami kurang cocok, bisa diganti? Namanya di desa. Saya bilang bisa. Saya gantiin, lalu dia minta, tolong dong ambilin dong semprotan. Saya ambilin semprotan, semprotin kamarnya. Tolong bisa kamu sapuin lagi kamar kami, saya sapuin kamarnya. Nanti malam kita ketemu di KKR. Waktu dia tahu ketika saya jadi pembicara, dia tanya, loh sebenarnya Yola, kamu ini sebenarnya resepsionis, pelayan hotel, atau hamba Tuhan? Saya bilang, kita bisa jadi apa saja buat Tuhan. Untuk apa saudara? Yang punya hotel suami istri, dua-duanya sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Sejak kami tinggal di hotelnya mereka. Bahkan mereka kalau kami datang ke desa, mereka orang yang terus bawa kami pelayanan keliling kota, keliling desa. Bagaimana cara membuka mata mereka? Sulit kalau hanya diomongin. Malum kerjaannya punya hotel besar, hotel yang terbaik di tempat itu. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan, ini loh
kamu perlu bantuan ini. Ketika dia melihat sebuah kebiasaan yang tidak biasa dilakukan orang, mereka punya hati untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Dan kalau hamba-hamba Tuhan datang ke tempat itu, free saja Yola, tidak usah bayar. Saya mau melayani Tuhan. Menciptakan sebuah kebiasaan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain akan membuat Tuhan dipermuliakan. Akan membuat orang lain akan melihat ada Tuhan dalam apa yang kita lakukan. Apa yang bisa saudara buat? Saudara nggak buat seperti saya, mungkin saudara juga nggak buat seperti Daniel. Tapi apa yang bisa engkau buat untuk Tuhan? Ciptakanlah kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Maka engkau sendiri yang akan menyaksikan, engkau sendiri akan melihat hal yang luar biasa terjadi. Sejak saat itu, setiap kali saya datang ke hotel itu, maka sesungguhnya yang punya hotel, suami istri bersama anaknya, selalu terbuka. Yola, kamu mau bawa berapa orang saja, pakai hotel, anggap rumah sendiri. Segala sesuatunya di tempat ini kamu pakai sendiri, ini kulkasnya, ini dapurnya, semua kamu pakai saja. Kalau ada penginjilan ke sini, pakai saja hotel ini. Kenapa bisa begitu saudara? Dia punya hati yang terbuka. Yang tadinya, nggak bisa, tetap bayar. Kalaupun dikasih diskon lah sedikit. Tapi hari itu Tuhan mengubah hati mereka untuk bisa melayani Tuhan lewat apa yang mereka punya. Pagi hari ini Tuhan minta kita, apa yang bisa engkau buat menciptakan sebuah kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Bilang sebelahmu, apa yang bisa engkau buat untuk Tuhan? Apa yang bisa engkau buat? Apa yang bisa engkau lakukan? Supaya apa? Kita melihat keluar biasaan dalam hidup kita. Amin. Siapa yang ingin melihat hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan? Amin semua? Saya percaya kita pasti menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang saya lakukan berapa tahun yang lalu di desa, di kota kecil untuk hotel itu. Dan sekarang beberapa hotel yang akan dibangun biasanya mengundang orang pintar atau suhu. Tapi sekarang banyak hotel yang dibangun yang besar baik di Jakarta, di Bali, di mana saja. Mereka mengundang hamba Tuhan. Mereka berani mengundang hamba Tuhan dan bukan mengundang hal seperti itu. Saya tanya, biasanya yang diundang itu orang pintar, suhu, dan lain sebagainya untuk selamatan ataupun untuk hal lainnya untuk pembangunan hotel ini. Gak apa-apa Bu Yola, kali ini kita pakai hamba Tuhan. Dimulai dari hal yang kecil hanya memperbaiki, membetulkan, membersihkan, membantu hotel kecil di desa yang terpencil. Tetapi ternyata sekarang berapa dan banyak hotel dan gedung-gedung yang ketika mau dibangun, ketika mau didirikan, justru Tuhan mempercayakan kita berdoa buat hal itu. Dari hal yang sangat simpel, dari hal yang sangat kecil, yang tidak masuk dalam hitungan kita, tidak masuk dalam hitungan orang, ngapain kita buat sesuatu yang kecil? Ngapain kita lakukan hal itu? Apakah ada gunanya? Ya, saat itu tidak ada gunanya. Tapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan yang luar biasa akan mengadakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Mulai dari yang biasa. Amin. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Kebiasaanmu akan menciptakan hal yang luar biasa. Bilang sama dirimu, kalau aku berdoa itu biasa. Tapi hal yang luar biasa ada di depan sana. Kalau aku menyembah Tuhan itu biasa. Tapi hal yang luar biasa ada di depan sana. Apa yang aku lakukan mungkin hal yang sangat kecil biasa. Setiap ke pasar ketemu orang saya selalu bilang Tuhan memberkati. Tapi engkau akan lihat akan tercipta hal yang luar biasa. Engkau akan dengar di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala kita berdoa. Ambillah sebuah langkah dan komitmen bahwa mulai hari ini saya mau melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang. Tapi saya mau lakukan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup saya. Dan saya percaya di depan sana ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Apakah itu 6 bulan depan, 1 tahun depan, 5 tahun depan, atau 10 tahun depan. Tetapi yang luar biasa akan datang bagi kita. Hal yang luar biasa akan menghampiri kita.
Hal yang luar biasa akan ada dan selalu tinggal dalam diri kita. Buatlah buat Tuhan hal yang biasa engkau lakukan. Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan. Yang Dia mau adalah yang bisa kita lakukan. Dan lakukanlah dengan kesetiaan. Lakukanlah dengan kesetiaan. Lakukanlah dengan kesetiaan. Maka kita akan menerima upah dari kesetiaan kita. Shikarala papa, shikarala papa, Roh Kudus ingatkan bagi setiap kami. Siapapun dan dimanapun kami dan apapun dan berapapun usia kami. Kami tahu kami masih punya waktu dan kesempatan untuk melakukannya buat Engkau. Kami percaya bahwa Engkau menyediakannya bagi kami. Kami mau memberi korban pada waktu pagi. Korban syukur kami. Kami mau membawa hidup kami. Kami mau mengadakan sebuah kebiasaan yang memuliakan Engkau. Baik itu di keluarga kami. Baik itu di pelayanan kami. Baik itu di usaha dan pekerjaan kami. Datangkanlah bagi kami. Jadikanlah bagi kami. Sebab selama kami hidup kami mau melihat keluar biasaan Tuhan. Keajaiban Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau melihat keluar biasaan-Mu. Kalau Daniel melakukan hal yang biasa. Dan dia memiliki roh yang luar biasa. Karena dia punya kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Maka pagi ini kami pun sama. Kami mau melakukan hal yang biasa-biasa. Tetapi kami lakukan untuk Tuhan. Dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa maka Engkau menjadikan kami orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Orang-orang yang akan memiliki kedudukan-kedudukan yang luar biasa. Orang-orang akan menduduki tempat-tempat yang luar biasa di dalam perekonomian. Bahkan juga di dalam setiap pemerintahan. Bahkan di dalam pelayanan. Engkau akan mendudukkan kami pada posisi-posisi yang tepat. Karena keluar biasaan Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mari bangkit berdiri orang-orang yang luar biasa. Shikirala papa, shikirala papa, she. Inatakara papa, turunlah kiranya kuasa pengurapan Tuhan. Turunlah kiranya kuasa pengurapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan berbicara lebih lanjut, lebih dalam lagi. Sehingga kami memiliki kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Kebiasaan yang menyanjung Tuhan. Kebiasaan yang mengutamakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa langkah di depan kami menemukan kami adalah orang yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Yang merancangkan kami yang biasa menjadi luar biasa. Haleluya. Amin.